Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sehingga saat kita menjalankan puasa, umat muslim khususnya diharuskan menjauhi larangan-larangan tersebut agar ibadah puasa yang dilaksanakan tentu menjadi berkah. Namun saat menjalankan ibadah puasa tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terkadang bahkan banyak sekali godaan dan cobaan yang silih berganti datang mendekat. Di antara cobaan yang berat tersebut adalah ketika datangnya hawa nafsu untuk berhubungan badan dengan suami atau istri yang sangat besar. Nah, ketika kita bicara mengenai hawa nafsu ini, tentu muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih gitu ketentuan terkait hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasutri di bulan Ramadan ini. Nah, terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang merah, yaitu fajar. Berbicara tentang izin berhubungan badan suami istri yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmania itu sendiri. Karena apa? Berhubungan seks adalah kebutuhan suami dan istri. Oleh karena itu, pasangan merupakan pakaian bagi pasangannya. Istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Sebagaimana fungsi pakaian untuk menutupi aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian juga pasangan suami istri ini harus saling melengkapi, menutupi kekurangan pasangannya karena mereka saling membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kebutuhan jasmani manusia ini, dan manusia tentu tidak dapat menahan hawa nafsu untuk bercampur dengan istrinya atau dengan suami pasangannya. Dan pada saat seseorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, pada awalnya mereka menduga bahwa hubungan badan yang dilakukan di bulan Ramadan ini hukumnya haram. Mereka tahu bahwa berhubungan badan di bulan Ramadan itu dilarang, tapi mereka tetap mengerjakannya, maka mereka merasa berdosa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang tadi saya sebutkan, ini jelas mengisyaratkan tentang pemberian izin dan mempersilahkan bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan badan di malam hari di bulan Ramadan. Tentu dengan memperhatikan apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menyangkut hukum dan aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri ini. Artinya, berhubungan badan yang dilakukan oleh suami istri pada saat bulan Ramadan itu boleh dilakukan saat hal tersebut dilakukan pada malam hari sebelum waktu imsak datang atau sebelum terbit fajar. Hubungan suami istri ini halal dilakukan dan tidak dilarang pada malam hari di bulan Ramadan, dan tentu hukumnya boleh dan mubah gitu. Sementara itu, hubungan badan suami istri gitu yang dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, maka jelas inilah yang ditegaskan oleh Al-Qur'an bahwa hal tersebut dilarang dan membatalkan puasa. Dan orang yang sengaja merusak puasanya dengan bersenggama atau berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan sanksi yang besar.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama ada beberapa macam hal yang membatalkan puasa Ramadan dan tentu bermacam-macam pula konsekuensi yang diterimanya. Ada yang sekedar harus mengqadha puasa atau mengganti di hari lain, kemudian ada pula yang mengakibatkan sanksi besar atau kifaratul uzma. Dan salah satunya adalah karena hubungan suami istri yang dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Lalu apa sih sanksi bagi seseorang yang sudah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan? Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, mengomentari pengakuan ini dengan mengurutkan 3 sanksi sebagai kifarat atau penembus atas hal tersebut. Yakni yang pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tak boleh yang lain. Nah, jika tidak mampu, maka yang kedua adalah ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Gitu. Nah, jikapun di tingkat kedua ini masih belum bisa ia lakukan, maka dia harus memberi makanan pokok kepada 60 orang miskin, di mana masing-masing 1 mud atau kurang lebih 1/3 atau 6 ons. Dan sanksi ini, ketiga sanksi ini tidak bisa dipilih acak. Karena apa? Harus mengikuti urutan tersebut di atas sesuai dengan kemampuan pelanggar, gitu ya. Baik pemirsa yang saya cintai, tentu dari pemaparan di atas sesungguhnya puasa bisa dimaknai sebagai menahan diri dari godaan hawa nafsu. Namun bukan untuk menghilangkan atau menghancurkan hawa nafsu tersebut, melainkan untuk mampu mengendalikannya. Bukankah akan ada waktu di mana dorongan-dorongan hawa nafsu tersebut dapat terpenuhi tanpa mendapatkan kemurkaan dan sanksi Allah, yakni saat waktu berbuka puasa. Nah, di sana minumlah, makanlah, dan dipersilahkan untuk melakukan hubungan suami istri. Semoga kita semua sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.